Dan tatkala Musa datang ke tempat yang kami tentukan, limiqatina, tursina, wa kallamahu rabbuhu, dan diajak berbicara oleh Tuhannya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, ya Tuhan, perlihatkan datmu kepadaku, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani. Ya. Kata Allah, lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku. Ya. Jadi lan ini untuk menafikan sesuatu yang akan datang. Ya. Paham sampai sini ya? Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita memujinya karena beliau tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, baik di masa lampau, selama ini, ataupun dalam masa yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita pelihara pada saat ini akan menjadi wasilah langgengnya nikmat sampai masa depan yang tiada akhir. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tentang amil nasib, yakni amil yang menasobkan fi'il mudhari'. Kemarin sudah kita bahas satu, dan merupakan amil nawasib yang pokok, ya, yakni an. Nah, an itu dari segi definisinya adalah an harfu nasbin wa masdariyin. An menasobkan fi'il mudhari wa masdariyin, dan harap masdari, yakni fi'il mudhari yang dimasukinya derajatnya sama dengan kalimat masdar, yang menunjukkan bahwa fi'il mudhari yang disertai dengan huruf an, ya, sama dengan kalimat isim, dan bahkan hakikatnya memang kalimat isim, cuma nama isimnya isim muawwal bis-sharih, ya. Kita bahas yang kedua, yakni lan, ya. Lan. Apa lan? Lan itu dari segi artinya tidak akan. Harfu nasbin li lafzihi wa nafyin li ma'nahu wa istiqbalin li zamanihi. Ini lan. Harfu nasbin li lafzihi, menasobkan lafaznya mudhari'. Mudhari' yang tadinya ropa, setelah didahului lan jadi nasob, ya. Yaktubu dahului lan yaktuba. Oke. Wa nafyin li ma'nahu, menafikan maknanya, menegasikan maknanya. Makna fi'il mudhari yang tadinya musbat jadi manfi, yang tadinya isbat menetapkan hukum ada, itu kan positif, menjadi nafi. Yaktubu sedang atau akan menulis. Lan yaktuba tidak akan menulis, nggak ada hukumnya, mananya jadi nafi, ya. Yang ketiga, wastiqbalin li zamanihi, membuat zamannya khusus pada zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Ketika hanya yaktubu umpamanya fi'il mudhari tanpa didahului dengan lan,
Maka ini fi'il mudhari masih ihtimal, bisa zaman hal, bisa zaman istiqbal, bisa sedang, bisa akan. Tapi kalau sudah didahului oleh lan, itu khusus untuk zaman istiqbal, nggak berlaku lagi zaman hal. La yaktuba, tidak akan, kan masa yang akan datang. Kalau yang sekarang mah istilahnya bukan tidak akan, tidak, ngopi tidak, gitu kan sekarang. Tapi kalau yang akan datang, kamu mau mandi nggak? Tidak akan mandi, berarti masa yang akan datang, ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian Bani Israel mengatakan, ya Musa, hai Musa, lan nasbiru, kami tidak akan bersabar ala ta'amin wahidin, atas satu makanan, fad'u lana rabbak, dan selanjutnya. Mana contoh? Lan nasbiru, amilnya mana? Lan. Mudhari'nya nasbiro. Wuku apa? Mutakalim ma'al ghair. Kami tidak akan bersabar. Sebelum datang lan, bagaimana redaksinya ini? Nas biru rofa, ya. Kemudian nasbiru apa artinya? Kami bersabar. Nafi apa atau musbat nasbiru? Musbat, ya. Nasbiru sebelum adanya lan bisa dipergunakan untuk zaman hal istiqbal atau khusus untuk istiqbal. Bisa istiqbal, tapi setelah ada lan khusus untuk mustaqbal, ya. Banyak contoh di dalam Al-Qur'an mudhari yang didahului dengan lan. Surat Al-Hajj. Nah, coba ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wala wijtama'u lah, ya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah selain Allah, maksudnya patung, la yakhluqu dzubaba, selamanya tidak akan mampu, la yakhluqu, bikin, tidak akan mampu bikin dzubaban, lalat, ya, wala wijtama'u lah, meskipun mereka berkolaborasi untuk bikin lalat, nggak bakal bisa bikin lalat sekalipun. La yakhluqu dzubaba, ya. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Dan tatkala Musa datang ke tempat yang kami tentukan, limiqatina, terusina, wa kallamahu rabbuhu, dan diajak berbicara oleh Tuhannya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, ya Tuhan, perlihatkan datmu kepadaku, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani, ya, kata Allah, lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku, ya. Jadi lan ini untuk menafikan sesuatu yang akan datang, ya. Paham sampai sini, ya? Yang berikutnya, yang ketiga, idzan, artinya ketika itu. Idzan bisa berfungsi menasobkan apabila memenuhi 3 syarat. Jadi kalau memenuhi 3 syarat bisa beramal, kalau tidak memenuhi 3 syarat tidak beramal. Artinya fi'il mudhari yang dimasukinya tetap rofa meskipun didahului dengan idzan apabila tidak memenuhi berapa syarat? 3 syarat. Jadi penuhi dulu 3 syarat baru bisa menasobkan. Bisa beramal menasabkan fi'il mudhari apabila memenuhi 3 syarat. 1, berada di awal kalam yang merupakan jumlah jawab. Awal kalam yang merupakan jumlah jawab. Jadi kalau idzan itu begini, ya. Idzan itu di dalam penggunaannya tidak bisa sembarangan. Harus ada 2 jumlah. Jumlah pertama ada redaksi prolognya. Kemudian dijawab oleh orang lain. Dijawab oleh orang lain ini menggunakan kata idzan. Seperti contoh, nih, sa'ajtahidu fi durusi. Ini siapa yang ngomong? Umpamanya Alfian. Kata Alfian, sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan terus belajar
Kemudian kata Robi, idzan tanjaha. Oh, jika demikian kau pasti sukses. Jadi ada dua jumlah. Nah. Sajtahidu fi durusi idzan la yakhiba sa'yuk. Sajtahidu fi durusi, aku akan serius belajar, idzan la yakhibu sa'yuk. Jika demikian, maka kerjaanmu tidak sia-sia. Gitu, ya. Nih, pertama ada jumlah nih, sajtahidu fi durusi. Ada jumlah, ya. Kemudian ada jumlah yang kedua. Nah, idzan itu harus jadi sodar. Jadi permulaan harus di awal, idzan la yakhibu sa'yuk. Ini yang pertama. Ya. Jangan ditaruh di belakang. La yakhibu idzan umpamanya. Enggak boleh, harus idzan dulu. Idzan la yakhibu sa'yuk. Ya. Jadi harus berada di awal kalam yang merupakan jumlah jawab, ya. Karena idzan mulazimun li sadril kalam. Karena idzan itu senantiasa berada di awal kalam. Satu. Yang kedua, fi'il mudhari'nya menunjukkan zaman mustakbal. Fi'il mudhari' yang dimasuki idzan harus menunjukkan zaman mustakbal, masa yang akan datang. Kenapa li'anna idzan lima yastaqbilu minaz zaman? Karena idzan menunjukkan zaman mustakbal. Jadi makna idzan itu menunjukkan zaman mustakbal. Ya. Jika demikian, berarti belum kan? 3, tidak terpisah antara idzan dan fi'il mudhari' yang masukinya. Kecuali terpisah oleh qasam. Antara idzan dan fi'il mudhari' terpisah oleh qasam. Artinya enggak ngaruh. Fi'il mudhari' tetap dibaca nasab. Kalau terpisahnya oleh qasam, oleh sumpah. Nida, terpisahnya oleh nida. Panggilan, ya. Terpisah oleh la nafi, itu enggak masalah. Maka kalau terpisah oleh selain yang 3, terpisah oleh selain sumpah, terpisah oleh selain nida, terpisah oleh selain la nafi, maka idzan tidak berfungsi menasobkan, ya. Nah, jika tidak memenuhi syarat, maka fi'il mudhari yang masukinya tetap dengan i'rab rofa. Contoh, ya, tidak menjadi sodar kalam. Atika, ini ungkapan atika godan. Atika godan. Dai, aku datang besok ya. Oh, apa kata Alpin? Khalidun idzan yukrimuka. Khalid pasti menjamumu. Nah, Khalidun idzan, mana jumlah kedua di sini? Khalidun idzan ini jumlah keduanya. Ini kan? Atika godan, aku akan datang besok. Terus dijawab, Khalidun idzan yukrimuka. Khalid akan menjamumu. Dalam jumlah ini yang merupakan respon dari jumlah pertama, ini kan respon dari jumlah pertama. Mana kalimat pertama yang muncul? Khalidun, bukan idzan. Khalidun, harusnya idzan dulu. Ini Khalidun dulu. Maka yukrimu ini tetap rofa. Khalidun idzan yukrimuka. Gak boleh dibaca Khalidun idzan yukrimaka. Kenapa? Idzan gak dihargai. Idzan itu huruf yang memang harus selalu di depan. Dilewati, gitu kan? Harusnya ke Pak RT dulu. Ini enggak, kan ada peraturannya. Tamu 1 kali 24 jam lapor RT. Ini udah seminggu nggak ke RT. Udah akhirnya dicidukkan sama Hansip. Kan gitu. Khalidun idzan yukrimuka. Harusnya idzan dulu, ini Khalidun dulu. Yang kedua, syaratnya itu kan fi'il mudhari harus menunjukkan zaman istiqbal. Bagaimana kalau fi'il mudharinya tidak menunjukkan zaman istiqbal? Fi'il mudhari yang dimasuki idzan tidak menunjukkan zaman istiqbal, masa yang akan datang. Maka fi'il mudharinya tetap rofa. Contoh, uhibbuka idzan ukrimuka. Ya. Uhibbuka, kata dai. Uhibbuka. Fi'il, aku mencintaimu. Kata Alpin, idzan ukrimuka. Oh, kalau begitu aku akan menghormatimu. Coba ini. Seseorang mengungkapkan cinta, sudah ada perasaannya belum? Sudah. Jadi ketika Dai mengatakan, Pin uhibbuka, aku mencintaimu, berarti sudah ada. Otomatis kata idzan ukrimuka pun sebagai respon dari kata uhibbuka pada saat itu juga. Beda dengan ini, atika godan.
aku akan datang besok. Kan belum datang. Maka ini pun nih, responnya belum juga, berarti masih akan datang. Ini, ungkapan uhibbuka, maka ini pun pada saat itu juga. Jadi ini tidak menunjukkan zaman istiqbal, ya. Oke. Yang ketiga, terpisah antara idzan dengan fi'il mudhari'. Atika godan, aku akan datang besok. Idzan Khalidun yukrimuka. Idzan Khalidun yukrimuka. Ini responnya. Jika demikian, Khalid akan menjamumu. Idzan berada di sodar kalam, di awal jawaban, ya. Kemudian yukrim belum terjadi, karena datangnya pun besok, berarti memuliakannya pun nanti. Tapi antara idzan dengan yukrimu dengan fi'il mudhari' terpisah dengan apa? Khalidun. Maka yukrimu, ya, tetap dibaca rofa. Kok gitu ya? Kata orang Sunda mah pundungan, ceehan. Terpisah dikit, rofa, nggak mau, ya. Kemudian nggak menunjukkan mana istiqbal, rofa, nggak mau. Nggak diprioritaskan, rofa, nggak mau. Ya, karena idzan lemah. Kalau mau ya oke, kalau nggak mau ya udah. Baik, ini yang ketiga itu harus apa? Tidak boleh terpisah antara idzan dengan fi'ilnya. Kecuali terpisahnya dengan sumpah, itu nggak ngaruh. Terpisah dengan nida nggak ngaruh. Terpisah dengan la nafi tidak ngaruh. Artinya fi'il mudhari' tetap dibaca nasab. Kalau terpisahnya dengan sumpah, nida ataupun la nafi. Sajtahidu fi durusi idzan wallahi tanjaha tanjahu. Kan terpisah antara idzan dengan tanjaha. Terpisahnya dengan sumpah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Sajtahidu fi durusi idzan ya Khalidu tanjaha tanjahu. Kenapa tanjaha? Kan terpisah antara idzan dengan tanjaha. Terpisahnya dengan nida. Enggak masalah. Enggak masalah, ya. Sajtahidu fi durusi idzan la yakhib sa'yuk. Idzan la yakhib, la yakhibu la yakhiba. Kan terpisah antara idzan dengan yakhib. Terpisahnya dengan la. Enggak apa-apa, ya. Yang penting terpisahnya bukan dengan sumpah, bukan dengan nida, bukan dengan la nafi. Kalau terpisah dengan yang tiga tetap dibaca nasab. Ya, contoh yang memenuhi syarat, ya. Ini sajtahidu fi durusi, kemudian kau menjawab idzan tanjaha. Ya. Baik, dapat pertanyaan. Berarti kan kedudukannya masih sama kayak kemarin, mungkin sama dengan isim itu. Oh, sama dengan isim gitu ya? Enggak. Enggak. Cuma masukin idzan an doang. Ya. Jadi yang fi'il mudhari' yang kedudukannya sama dengan isim itu, kalau fi'il mudhari'nya dimasuki huruf masdariyah, ya. Kalau tidak didahului oleh huruf masdariyah, maka fi'il mudhari' tetap dengan identitas fi'il mudhari'nya. Dia tetap fi'il mudhari'. Artinya tidak menjadi isim ghair munsharif, tetap fi'il mudhari'. Contoh ini, ya, lan. Nah, lan harfun nasbin lilafdhi wa nafyin limanahu wastiqbalin. Ini bukan huruf masdariyah. Lan itu bukan huruf masdariyah. Jadi nggak ada pembahasan di takwil masdar, nggak ada diganti dengan masdar, nggak ada. Idzan nggak ada diganti dengan masdar, nggak ada. Karena lan, idzan gitu kan, itu bukan huruf masdariyah. Kecuali kalau amil wasifnya huruf masdariyah. Huruf masdariyah seperti an. Ini kan huruf masdariyah, ya. Kemudian nanti tuh kai masdariyah. Nah, berarti kalau didahului dengan huruf masdariyah, fi'il mudhari' yang dimasukinya itu statusnya, hakikatnya kalimat isim. Ya. Artinya kalau huruf masdariyah itu bisa diganti dengan masdar. Statusnya sama dengan masdar. Kalau ini tidak. Idzan bukan huruf masdariyah. Jadi nggak ada bahasan, coba tawil masdar, ganti dengan masdar, enggak. Gitu. Ada lagi? Gitu, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya. Iya, apa masalahnya? Dibaca lu. Karena bukan hukum mufrad, coba.
Yanalu yanalani yanaluna, tanalu tanalani yanalna, tanalu tanalani tanaluna, tanaluna. Jadi ketika ropanya bagaimana? Tanaluna. Apa tanda ropanya tanaluna? Tanda ropanya apa? Subutun nun. Ada nun kan? Nah sekarang dahulu dengan lan. Lan tanalu albirro. Jadi nasab kan lan tanalu. Apa tanda nasabnya? Hadpun nun. Gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin, antarzuqna al-wasi'ah wa antarzuqna al-amanah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah.